mengalami keloncakan atas biaya uang kuliah tunggal atau UKT. Naiknya biaya uang kuliah tunggal di berbagai perguruan tinggi memicu perdebatan sengit antara masa depan pendidikan tinggi di Indonesia. Di satu sisi, kenaikan biaya UKT ini dianggap perlu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan operasional kampus. Namun, di sisi lain, dengan adanya kenaikan biaya UKT memunculkan kekhawatiran dari semakin sulitnya akses pendidikan bagi masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Pendidikan yang sudah seharusnya menjadi hak semua masyarakat akan semakin sulit untuk dipenuhi bagi masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Kenaikan UKT yang tidak dikaji secara matang berpotensi menimbulkan implikasi yang kontraproduktif terhadap tujuan pendidikan itu sendiri. Alih-alih untuk meningkatkan kualitas lulusan dan dijadikan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan operasional kampus, kebijakan ini justru beresiko menutup harapan bagi generasi muda dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah untuk meraih mimpi mereka di bangku kuliah. Generasi muda dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah akan semakin terpinggirkan dan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri mereka melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Implikasi dari kenaikan UKT terhadap pendidikan ke depannya memiliki dua sisi. Sisi pertama, kenaikan UKT ini berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Namun, di sisi lain, kenaikan UKT ini sangat beresiko semakin meningkatnya kesenjangan pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Bagi mahasiswa dan calon mahasiswa yang berasal dari keluarga menengah ke bawah, kenaikan UKT akan menjadi beban yang sangat berat yang akan sulit ditanggung. Akibatnya, banyak mahasiswa dan calon mahasiswa yang terpaksa putus kuliah. Mereka akan mengubur impian mereka, atau mereka akan memilih perguruan dengan biaya yang lebih rendah, meski kualitasnya mungkin kurang memadai. Dengan adanya hal ini dapat mengancam akses pendidikan bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah dan memperburuk ketimpangan sosial yang ada di Indonesia. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan, mengingat pendidikan tinggi merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber manusia yang berkualitas. Ketika akses terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas hanya terpusat pada segelintir masyarakat yang secara ekonomi termasuk mampu, maka kesenjangan sosial akan semakin buruk dan mobilitas vertikal melalui pendidikan akan semakin terhambat. Pemerintah sebagai pemegang pengendali kebijakan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang mereka buat memberikan keuntungan untuk semua golongan masyarakat, tidak hanya pada golongan tertentu saja. Namun, yang lainnya malah merasa tercekik atas dampak dari kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap warga tanpa terkecuali memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang strategis dan terukur untuk mengurai benang kusut pada permasalahan ini. Peningkatan alokasi dana pendidikan yang signifikan dapat berkelanjutan menjadi langkah krusial yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat skema bantuan biaya pendidikan seperti KIPK menjadi lebih luas dan merata, serta memverifikasi ulang bahwa penerima beasiswa KIPK sudah sesuai untuk pihak yang benar-benar membutuhkan bantuan. Program bidik misi dan berbagai skema bantuan pendidikan lainnya perlu diperluas cakupan dan jangkauannya serta ditingkatkan efektivitasnya. Pada akhirnya, tujuan utama dari pendidikan tinggi adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing serta mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia.
Kenaikan UKT yang tidak diimbangi dengan upaya serius dalam menjamin aksesibilitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat justru akan menjadi batu sandungan dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa. Diperlukan komitmen dan kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, perguruan tinggi, pihak terkait yang lainnya untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang berkualitas. Sekian orasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.